Sekali lagi kami bersyukur sore hari ini oleh anugerah-Mu Tuhan, kami boleh makan dan minum tubuh dan darah. Kami sangat percaya akan perintah-Mu kepada kami ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, supaya kami terus mengingat betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih buat penderitaan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kematian-Mu yang memberikan kami hidup. Dan Engkau berkata kalau kami makan minum tubuh dan darah-Mu, Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Kau berkata Kau membeli kami dengan harga yang sangat mahal, karena Kau sangat mengasihi kami. Kau mencurahkan darah-Mu supaya setiap kami ditebus dari dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk darah-Mu yang Kau curahkan, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Darah yang memperdamaikan kami kembali dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Kau memberikan segala-galanya yang terbaik bagi kami, biar kami terus mengingat Tuhan. Supaya kembali kami tahu persis bahwa hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami mau persembahkan hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami belajar firman-Mu, mengawali tahun ini Tuhan, supaya apa yang kami dengar dari firman-Mu menjadi tuntunan, menjadi api yang membakar dalam hati kami, dan menjadi benar-benar kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Ya, selamat tahun baru sekali lagi ya. Siapa yang tadi malam malam sampai jam 12? Ada juga ya. Ada yang malam sampai jam 12. Saya setengah 10 sudah tidur. Ya, karena capek. Capek gara-gara banjir. Ya, beberapa minggu lalu saya waktu kita rundingan mau ibadah untuk tahun ini, saudara biasa berdoa Tuhan kasih pesan khusus begitu buat kami. Ya, dan Tuhan berbicara mengingatkan kembali, saudara ya, mengingatkan kembali. Dan saya suka memang mengingat apa yang Tuhan ngomong begitu saudara ya. Makanya perjamuan kudus ini Tuhan ngomong mengingat. Mengingat. Ingat. Kalau tidak ingat berarti betapa seringkalinya kita melupakan apa yang Tuhan ngomong. Benar tidak? Ya. Atau kadang-kadang kita bukan melupakan, tapi memang gini saudaraku ya, sering ya kalau saya pas ngajar pranikah juga gitu ya, sering pasangan itu kan Pak doi aku kok tenangan, padahal lagi popo. Kenapa bisa begitu? Karena
dia meskipun matanya tertuju kepada saya, pikirannya jadi tempat lain. Benar enggak? Nah, betapa sering kalinya kita hadir di gereja, kita mendengar firman Tuhan, tapi balik kita ngomong apa itu? Banyak enggak ya seperti itu? Banyak. Dan sekali lagi Alkitab itu harus benar-benar jadi pegangan saudara. Itu jenderal-jenderal 5 ini kuis ya. Yang dapat tebak untuk beng-beng. Yang nggak bisa dilahur pakai tepung pipinya. Pertanyaan pertama, siapa bapaknya Sem, Ham dan Yafet? Ora iso. Ya Tuhan, saya belum isi STT sudah. Ini mesti lah baca Alkitab. Atau dulu sekolah minggu, ya deler ngono kuwi. Lunga sekolah minggu sing digoleki susu dan cenek. Ora mungkin ceritane gurune atau gurune sing ora iso mungkin cerita. Ndak, guru kalangannya itu canggih-canggih ya. Kowe tak elinge balik sekolah minggu neh. Ya, saudaraku saya dulu wah isin aku. Wis ini bener-bener Bapak Sem dan Ham Yafet aja kok ini terlalu. Enggak, saya malam hari ini mau ngomong begini. Alkitab itu mesti jadi pegangan kita. Kan mesti isi nambah wong Islam. Wong Islam itu nggo Al-Quran disunggi. Tahu enggak? Disunggi. Ya, dikepit orang nang kelek. Nang dodo. Karena mereka sangat menghormati Al-Quran itu. Dan itu kalau di rumah ditaruh di tempat atas, tidak boleh ditaruh sembarangan. Alkitab kita sembarangan tempat enggak? Wes sembarangan tempat atau dibaca meneh. Ya. Saya mau mengingatkan karena sangat penting. Ya. Saya mestinya mau ngebut gitu ya, tahun ini saya tutup kali 52 kali tapi nggak nyandak. Apalagi kemarin belajar itu aku semua buat Alkitab itu rasanya rasa konsen gitu ya. Saya nggak bisa nutup 52 kali tapi sampai hari ini saya sudah sampai Kisah Rasul. Mestinya suka ngebut gitu ya. Kisah Rasul itu kalau sudah lewati nanti Korintus ke Roma, Korintus 1-2 yang mulai Galatia dan selanjutnya itu sehari saya selesai saya. Pernah saya gitu. Daniel, Maliaki selesai. Itu modul. Pelan kita. Sehari bisa selesai. Pokoknya bocor. Wah, menang sekali. Sangat menyenangkan. Bocor Daniel, wah Tuhan, aku dari Daniel luar biasa loh ini orang. Sangat luar biasa. Bayangin satu orang Yahudi, anak muda, jadi sida-sida, tapi dia hidup di 4 raja yang top pada waktu itu. Menjadi orang penting di dalam kerajaan dan mengubah sejarah. Keren gak? Nebukadnezar raja Irak yang sekarang, yang dulu zaman nenek moyang itu Nebukadnezar. Itu orang raja ngomong, Shalom mati di ini. Shalom disate hari ini. Bagian hidup meskipun dosa gede sak gunung, bukan sama ngomong hidup. Jadi raja itu punya kuasa luar biasa. Tapi di hadapan Allahnya Daniel, dia hebatnya. Kan saya Daniel. Ini luar biasa. Jadi orang-orang yang cinta sama Tuhan itu punya pengaruh yang luar biasa. Dan itu semua bisa timbul karena mereka membaca Alkitab. Kalau mereka Taurat gitu, zaman itu. Ya. Nah kalau kita ini Alkitab, pedoman kita itu Alkitab. Kita tidak pernah baca Alkitab. Percayalah. Cuma dengerin saya ngomong gini, kok lali kok ini. Ini saudara hari-hari ini tahun-tahun ke depan ini saudara masih membangun dirimu untuk baca Alkitab. Itu buku pegangan
kita sampai nanti kita ketemu Tuhan. Saya malam hari ini saya mau sharing kembali karena Tuhan bicara 1 Korintus 13. Paling gampang kan? 1 Korintus berapa? Ingat perhatian khotbahmu 1 Korintus 13. Saya potong ayat 1 ayat saja 13. Ya. Tolong ditampilkan. Ya. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan apa? Demikianlah apa? Tinggal ketiga hal. Kalau tinggal 3 hal berarti ini sangat penting menjadi perhatian saudara dan saya. Demikianlah tinggal ketiga hal, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Wes kalau ngomong iman, Martono mau bercerita sampai aku. Karena orang dari iman sampai Tuhan Yesus ngomong medeni kan, hidup ini kan, benar enggak percaya bahwa Tuhan menyertai. Boleh terjadi sesuatu kalau Tuhan tidak menjadi kecelakaan, tidak terjadi kecelakaan. Ya, saya dulu pernah cerita itu masalah waktu pergi doa keliling ke Banyuwangi. Wah enak itu Pak, pesawat jebule ora enak. Enak numpak mobil darat. Jaraknya lebih cepat. Lah bayang numpak pesawat, wah saya pikir enak kan. Berangkat tangi jam 4 isuk. Lunga bandara, kok enak tangi jam 4, jam 3 jam 4. Jam 4 harus sampai bandara. Jam 5 pesawatnya terbang, jam 6 terbangnya pesawat waktu itu ke Bali. Lah Bali sama sini selisih 1 jam. Sampai sana itu jam transit dulu di Surabaya. Sampai itu terbang ke Bali. Sampai Bali jam 11 awan. Itu perjalanan terus. Bener enggak? Mau tangi jam 3 teko Bali jam 11. Terus habis itu yang ikut kurang 11, kita naik L. Tahu mobil L enggak? Mobil waktu tawar itu saudara. Dulu bannya papak tok. Wah ikut jam 11. Wah ya Tuhan, koper tuh penuh di belakang. Orangnya penuh mobil itu. Saya duduk di depan, di tengah. Ci Aileen di sebelah saya, dekat pintu. Saya sopir. Lah perjalanan lewat. Aduh lupa saya, pokoknya nggak lewat. Itu lewat apa tuh? Lupa saya. Nah itu saya lihat mobilnya itu karena sudah dekat sama Gilimanuk. Gilimanuk. Dekat itu kurang lebih 3 kilo saudaraku ya. Saya lihat pas patok itu 3 kilo Gilimanuk, kan dekat sudah ya toh. Nah, mobil saya ini karena saya duduk di depan, saya perhatikan speedometernya jalan 80 itu. Terus nyelip bis pariwisata, saya pernah ceritakan nyelip, lah bisnya kaya orang yang diselip. Jadi, lah untungnya juga jalan sepi. Jadi ini jajaran terus pembalap kayak wah, itu udah tahu berapa meter. Jalan terus jajaran, wah kurang ajar bisnya gak gelem diselip, L-nya ya gak bisa banter. 80 terus kecepatannya saya lihat, wow kok nggak bledos, orang kerungu bledos, tapi denger. Wah saya dalam hati jebalik di mobil. Nah karena muatan gini, ini kan gini, muatan gini, balik lagi baru berhenti mobil saya. Saya ngomong itu kalau nggak Tuhan jempalik pasti mobil itu, karena begitu ke kanan terus kita ke kiri, ban kanan belakang tuh entek resik angin. Ya, sopirnya keluar perkakas putih wajahnya, pucat orang Bali. Kita turun aja gegesan. Pak mana? Golongannya mana Pak? Banyak mana Pak? Sopirnya gelap-gelap kayak sopo kayak.
Itu kan kita pelayanan. Saya percaya Tuhan berkati, benar enggak? Kalau tidak kecelakaan, yang pertama kali awal 2 keliling itu Cen istrinya Pak Joko itu siang-siang suruh doa sama Tuhan. Berdoa untuk ban mobil. Itu di tol Surabaya jalan 120 waktu itu boleh. Jualan kencang 2 mobil yang iring-iringan. Tahu-tahu, wah gak enak ini, mandek. Itu ban depan kanan, itu umurnya habis, tinggal satu pun sudah mau habis. Umur mobil 5 itu tinggal 1 loh. Yang 4 hilang, bener hilang. Itu si 1 pun sudah mintip-mintip keluar. 120 kecepatan. Satu rombongan penuh itu dari penter. Ya, Tuhan menyertai, benar enggak? Kita percaya Tuhan menyertai. Amin. Luar biasa. Tapi bacalah Alkitab. Kalau kita baca Ibrani pasal 11, itu memang tertulis hebat. Mujizat yang luar biasa. Tapi ada yang tidak mengalami mujizat. Ada orang Kristen percaya Tuhan ditangkap oleh pada waktu itu penyiksa terus digeraji wetenge. Ada tertulis Alkitab. Waktu ditelan tangan, digeraji, Tuhan tolong mujizat, grok wetenge suwek. Marah enggak mereka sama Tuhan? Enggak. Mereka tahu persis apa yang dia alami itu akan membawa kemuliaan yang lebih besar dalam hidupnya. Wih, keren banget saudaraku. Benar enggak? Seringkali kita ini kalau punya iman kepada Tuhan, pikiran kita tuh opo wae masalahmu dijawab Tuhan ces perbuatan enak. Benar enggak? Nah, kalau kita imannya seperti itu, hati-hati saudara. Karena ada masa-masa yang luar biasa terjadi dalam hidupku dan hidupku yang Tuhan tidak tolong seakan-akan. Tiga perkara: iman, pengharapan, dan kasih. Ini tidak bisa dipisah. Kalau kau beriman kepada mujizat dan tidak terjadi, masih kau punya pengharapan. Oh, ini keren loh saudara, benar enggak? Ini bayangkan Alkitab tulis komplit yang mengalami mujizat Sadrak, Meshach, Abednego. Luar biasa. Alkitab catat kalau saya baca di Tuhan ini dahsyat banget. Wong dicemplungi geni loh, geni. Jangan pernah ngobong-ngobong enggak? Siapa pernah ngobong-ngobong? Aja ngobong rumah. Ngobong-ngobong baik. Kalau barang ngobong-ngobong bajumu bau enggak? Bau. Alkitab cacat itu, baca nanti di Alkitab. Sadrak masuk geni blang. Ini bukan misalnya, weh, lu kalau orang papan yang satu seperti malaikat dan mereka tidak terbakar. Keluar, mereka keluar. Ditulis Alkitab, bau terbakar pun tidak ada. Loh, keren gak? Saya bayangkan yang cerita ini, wah ini dahsyat banget ini. Nang jero geni, rambutnya lah kobong, padahal rambutnya lah percaya korong-korek loh. Uripno terus rambutku cedal. Gini. Ya kan? Alkitab catat ini geni gede nih. Wong sing nyemplunge sadane mati kebakar. Tapi 3 orang enggak mati. Bau terbakar pun tidak. Alkitab kalau nyatat luar biasa, benar enggak? Dahsyat banget. Selamat mereka, luar biasa Alkitab catat. Tapi di sisi lain, Alkitab catat ada orang yang menderita karena kebenaran dan mereka tidak mengalami mujizat. Wah, ini 2 sisi yang bertentangan di dalam, benar enggak? Semua kita kalau ditanya mau enak apa enggak? Mau enak, benar enggak? Kalau enggak enak, jadi saya. Nah, tahun ini saudara, tahun ini saya percaya apa yang saudara alami di tahun sebelumnya, enak enggak enak, paling tidak imanmu harus menimbulkan pengharapan kepada Yesus lebih lagi. Amin. Kalau enggak gini kita rontok, saya heran ya.
berapa hari lalu waktu saya berdoa sama istri itu, pagi nyembah Tuhan itu saya berdoa, Tuhan ngomong gini, ngomong dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku minta nanti kalau kami semua ini jemaat masuk di tahun yang baru, aku minta supaya penghalang-penghalang di dalam kehidupan kami ini, ya, penghalang-penghalang apa saja, buang daripada hidup kami Tuhan, karena kami mau merindukan mengenal Kau. Dan salah satu doa itu aneh menurut saya, karena baru sekali bisa doakan, penghalang itu bisa keberhasilan, bisa keberhasilan dari itu, yaitu membuat kau jauh daripada Tuhan. Kau tidak mengandalkan Tuhan, kebaikan. Orang yang dirinya merasa baik dia tidak butuh Tuhan. Ini sisi-sisi positif. Tapi di mata Tuhan kalau itu jadi penghalang dalam hidup engkau rindu mengenal Tuhan, buang itu daripada hidup, minta Tuhan buang. Tapi di sisi lain, tadi pagi kau ini sampaikan kekecewaan, kepahitan, sakit hati itu juga penghalang, benar tidak? Buang daripada hidup. Ini pesan yang luar biasa. Tahun 2023, Dara dan saya mesti membangun namanya iman. Amin. Saya sudah sampaikan iman itu timbul dari mana? Dari mana? Oh, kebenaran dong. Kebenaran. Oh, lalu kebenaran. Pendengaran kan apa? Nah, balik kepada firman. Tapi ingat, dikatakan Roma 10 ayat 17 itu dikatakan iman itu timbul dari pendengaran kan firman Kristus. Timbul, tahu enggak timbul? Tahu enggak timbul? Timbul itu baru apa? Mintip, bahasa Jawa nih. Benar enggak? Timbul, belum jadi apa-apa. Nah ini cerita lagi ya, karena banjir kemarin toh, saya kan baru nanam bunga di kaki kakak saya. Kemarin saya tanam dulu, karena dia tidak punya tanahnya, saya tanam di pot bunga saya itu. Dan tadi siang saya ini orang-orang hilang. Ketel. Terus aku ingat tuh, oh iya ya, nangar rumahku kan ada tempat bunga tapi tak gawe kolam. Tak inceng wae orang-orang siji pun. Itu ada 50 ekor ada ikan di situ. Tak bilang, wah pinter ini wae dong metu kabeh. Wah seneng deh. Nanti tolong. Saya lihat ikannya habis deh. Ya, itu tanaman saya tanam belum apa-apa, dia belum akar. Nggak ada kekuatan ketika air datang hilang. Tak boleh yuk orang. Kita gerombol tanamannya api padahal. Ya wis sesuk goleki nak asap. Wah. Nek saudara bayangkan kita ngikut Tuhan. Nemenin firman baru tiba. Alah kalau enggak saudara pelihara ya bablas. Benar enggak? Kena cobaan, kena apa? Hilang. Coba perhatikan hidup kita masing-masing ya. Saya kenapa kok diingatkan Tuhan ini sangat penting. Dunia ini pasti bergoncang-goncang. Pasti. Kalau kita ngomong begitu, kita akan digoncang oleh alam ini. Tadi kan saya udah ngawal cerita jengkel. Tapi bosan jengkel aku yang nyesel dewe. Wah aku ternyata segini yo. Gak, guru-guru banjir, stres aku. Padahal harus nyanyi dong. Dalam suka duka kita tetap bersama. Ngomong kosong. Itu saya. Itu iso nyanyi tak, tapi begitu ngalami jubel saya. Wah, belajar menang, biar belajar bagus kok Tuhan. Dari hutan tumpul mendongeng petang gua mandek Tuhan, aku mau mawe. Tuhan mau pergi dong Tuhan. Mau pergi keluar. Tuhan aku pergi Tuhan. Tekik. Serangga, raimane ra metu sedalaku. Lalu mendorong kuatan dedek gitu.
panas Tuhan, panas Pak. Ya. Itu yang terjadi. Dan ketika saya sadar, saya nyesel. Makanya tadi pagi saya baktian, saya nikmati kebaktian pagi di pusat. Kenapa? Karena kita itu selalu dan harus melalui proses supaya iman timbul dan bertumbuh, maksud saya. Amin. Iman harus timbul dan timbulnya pasti menampakkan pengharapan kepada kita. Pengharapan dalam arti kata bukan pengharapan menurut kita. Bukan. Kalau menurut kita nanti seperti tadi, kalau sakit ya sembuh, kalau punya masalah ya dibebaskan dari masalah. Benar enggak? Kita tuh semua seperti itu. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan menurut aku, bukan menurut Tuhan. Makanya catat itu kisahnya Sadrak Abednego waktu dia, Sadrak sini, kamu saya kasih kesempatan. Kalau dengar bunyian ini, kamu nyembah. Terus Sadrak Abednego ngomong apa? Tuhanku Raja. Jika Tuhanku tidak menolong, aku pun tidak menyembah berhala. Oh, dia ngomong begitu loh. Jika Tuhanku tidak menolong aku, mati pun dia tidak apa-apa. Pokoknya aku tidak nyembah berhala. Keren gak sih dia? Ini tanya loh. Sepuluh gendingan loh ini. Nah ini pengharapannya Sadrak Abednego ini pengharapan yang menurut Tuhan, bukan menurut Allah dewi. Ya, jadi hari-hari ini saya punya dorongan yuk bangun imanmu dengan bersekutu dengan kebenaran firman. Hanya itu yang membuat kita tuh semakin kau kenal, kau punya Tuhan yang luar biasa. Tanpa itu iman kita ini sekali lagi iman menurut aku, bukan menurut Tuhan. Karena kalau menurut aku iman itu selalu pengharapannya yang baik-baik, benar? Ya, yang baik-baik. Tadi saya dengar khotbah kematian. Biasanya sama dengan saya ayatnya Wahyu 14:13. Tapi ini penderitanya khotbah yang lain saya dengar luar biasa. Ya. Awal tahun dia ngomong gitu, awal tahun orang tuh seneng bener, lelean, seneng menyambut tahun baru lah. Si Paulus teman kita ini awal tahun mama yang dia cintai meninggal. Ini paling raya bener. Sisi lain kok itu seneng-seneng, sisi lain juga kadang bilang. Bapak pendeta ini ngomong begini, manusia itu semua pengen menghindari namanya kematian, benar tak? Tapi Alkitab catat, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang. Ada satu nilai kebahagiaan di mata Tuhan ketika kau percaya Tuhan dan kau mati. Amin. Ini sisi lain, ini iman yang lain. Kebahagiaan di dalam Tuhan itu ya berkat, ya tentu ya, saya setuju. Tapi berkat-berkat yang lebih dari itu nilainya itu di mata Tuhan, ya kalau kita menurut firman Tuhan. Bukan menurut aku imanku kiyong ini, tidak bisa. Dan kita sekolah hari-hari ini mesti berubah. Olah pikir kita, hati kita mesti berubah, harus sesuai dengan Tuhan. Amin. Kalau mau sesuai dengan firman Tuhan, ya sudah baca firman kita. Di sana memang ada namanya mujizat, tapi di sana juga ada namanya penderitaan. Kadang kau memang dibawa pada mujizat, tapi kadang kau akan dibawa Tuhan ke dalam penderitaan. Supaya apa? Supaya kau mengenali bahwa Bapamu, bahwa Tuhanmu sangat mengasihi kita. Amin. Nah ini tahun 2023
Ya kemarin disinggung amalannya macam-macam, tapi saya percaya Alkitab pasti digenapi. Ya, nanti ini kan baru, ini sudah ada beritanya, ya, sudah ada beritanya. Kemarin saya baca berita Putin menawarkan damai dengan Ukraina, dengan presidennya siapa itu ya. Tapi kemaki presiden Ukraina belum mau, ya, belum mau. Tapi ini perangnya kok guyon, bener ya? Kayak guyon, tidak ada beritanya, perangnya ya kayaknya ya orang sungguh-sungguh begitu. Saya nggak tahu. Baru Rusia, Ukraina, dampaknya sudah kemana-mana. Nanti kalau beberapa negara lagi perang, dampaknya lebih dahsyat. Ekonomi terganggu, orang pada takut dan sebagainya dan sebagainya. Itu Alkitab sudah menuju kegenapan. Persiapkan diri kita baik-baik. Salah satunya adalah mengenali yang kau percaya. Amin. Pasti kita kenal kekocaknya yang luar biasa. Rumah tangga, anak dengan orang tua dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara. Kita akan dimurnikan di sana. Hubungan suami istri juga akan dimurnikan di sana. Dan kalau kita mau iman itu timbul, kuat, bertumbuh dalam masa bersekutu dengan firman Tuhan. Amin. Dan ini pesan yang saya sampaikan. Biar di tahun 2023 awal ini dan selanjutnya saudara berdoa, saya berdoa untuk diri saya sendiri, berdoa buat saudara. Kita boleh mengalami pertumbuhan bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan akan kami. Ada hal-hal yang tidak kami tahu, tapi kami percaya Engkau Maha tahu. Apa saja yang ada dalam hati pikiran kami, Engkau tahu persis Tuhan. Hamba-Mu berdoa bahwa kami semua, untuk kami semakin rindu mengenal Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah kekuatan tidak tertandingi. Engkaulah sumber yang tidak pernah habis. Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Apa yang kami dengar Tuhan sore malam hari ini, biar itu ada dalam hidup kami untuk kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, telah kau mendengar firman Tuhan, kau menyimpan dalam hatimu, kau rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Di tahun yang baru ini, Roh Kudus menolong setiap kita untuk kita benar-benar menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Semakin hari iman semakin bertumbuh, semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, semakin hari semakin menyerah kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam hidup kita. Dan di mana kita ada, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kita yang percaya berkata